Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kami dari kelompok 3 dengan saya Nyimas Ida Friani dan rekan saya Kiki, kami akan menjabarkan hasil makalah kami yang berjudul Hubungan Hukum Pidana dan Ilmu Kriminologi, Viktimologi, Sosiologi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Baik, saya Kiki yang akan menjabarkan isi makalah kami yang berjudul dengan Hubungan Hukum Pidana dengan Ilmu Kriminologi, Viktimologi, Sosiologi. Yang pertama yaitu pengertian ilmu kriminologi. Secara etimologi, kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu krimino atau kejahatan dan logos atau ilmu pengetahuan. Jadi, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut bahasa, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang lazimnya mencari sebab-sebabnya sampai timbul kejahatan dan cara menghadapi kejahatan dan tindakan atau reaksi yang diperlukan. Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan, sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Hubungan hukum pidana dengan ilmu kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu yang membantu hukum pidana positif dan peradilan pidana. Hasil-hasil penyelidikan dan pembahasan kriminologi sangat penting bagi menjalankan hukum pidana positif. Pentingnya kriminologi itu bagi hukum pidana positif dalam usaha menciptakan ius constituendum pidana. Selanjutnya, ilmu yang terkandung di dalam kriminologi. Yang pertama, antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi penjahat. Kajian utamanya lebih kepada ciri-ciri jasmaniah penjahat. Yang kedua yaitu sosiologi kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan. Di sini dilihat lebih kepada kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Yang ketiga yaitu psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan seseorang di dalam terjadinya suatu kejahatan. Yang keempat yaitu psiko dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat dan yang menderita penyakit jiwa. Yang kelima, penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul berkembangnya sanksi pidana serta arti dan manfaat sanksi pidana itu. Yang keenam, kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan dan teknik-teknik penyelidikan. Selanjutnya, pengertian ilmu viktimologi. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Dik M. Arif Mansur, jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan, akan tetapi juga akibat dari kejahatan. Karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan, tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Yang selanjutnya, pengertian ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan.
Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Hubungan dengan hukum pidana, sosiologi memusatkan perhatian pada sebab-sebab timbulnya peraturan pidana tertentu dan mencari cara-cara untuk memberantasnya. Penyelidikan tentang sebab dari kejahatan ini dapat dicari pada diri orang, atau keadaan badan dan jiwanya, atau pada keadaan masyarakat serta efektivitasnya di dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi hukum pidana. Yang pertama, proses mempengaruhi antara kaidah-kaidah hukum pidana dan warga masyarakat. Yang kedua, efek dari proses kriminalisasi serta diskriminalisasi. Yang ketiga, identifikasi terhadap mekanisme produk dari hukum pidana. Yang keempat, identifikasi terhadap kedudukan serta peran para penegak hukum. Yang kelima, efek dari peraturan-peraturan pidana terhadap kejahatan, terutama pola perilakunya. Sekian penjabaran dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.